nonton buku tahunan. Arahnya gitu. Iya om. Jadi maksudnya kan jelas. Kalau fotobook kan jelas kita punya narasi, kita punya cerita apa yang mau disampaikan. Fotobook om. Contohnya ini, foto ini narasinya aku bicara dari foto-foto itu kan susah karena baik lensa, baik kamera, baik ini kan berbeda-beda semua fotonya. Tapi bagaimana merangkai foto-foto yang berbeda-beda itu jadi satu. Sama kayak foto itu. Di foto ini kan aku coba bercerita tentang evolusi kehidupan. Kenapa misalkan kupu-kupu jadi simbol evolusi? Sama dengan ini simbol bunga nih. Ini yang jalan. Kenapa ini wanita? Karena aku udah ngomong sama kita bahwa wanita itu kan perempuan, ibu. Dari rahim ibu itu kita udah diajarin kita hidup. Sampai kita mati itu akan bicara tentang pembelajaran. Nah, diharapkan dari sini itu Dewi Reborn yang dari itu kecil dari rahim ibu itu belajar sampai diharapkan nanti menjadi berbunga-bunga. Jadi sampai kapan tuh harumnya baunya terus harum, namanya terus berharum. Filosofinya itu. Filosofi. Kedua, yang awali ini kan perempuan. Makanya ini saya kasih simbol perempuan. Makanya di sini nih ditutup dengan saling menguatkan. Yang lemah dikuatkan yang kuat disemangatkan. Artinya bahwa di BW Reborn ini kan berbagai ragam, berbagai komunitas dari mana-mana orang-orangnya. Nah ini menjadi satu kesatuan. Nah BW Reborn ini membuat medium untuk menyatukan berbagai genre foto maupun apapun yang lain. Ini menjadi satu kesatuan. Ada yang dari desa kota sampai di luar negeri itu jadi satu kesatuan menjadi ini. Nah, ini diharapkan sampai selamanya itu menjadi kokoh. Baik nanti ada orang yang baru hadir maupun orang yang sudah lama saling menguatkan. Dan jadi penghargaan juga buat menaikkan juga ya. Iya, dan ini kan memang nah itu kan perjalanan, maksudnya kan bermain-main dengan itu. Jadi tidak bisa jadi melihatnya itu dengan rasa dan membacanya dengan ini. Sama dengan ini bicara tentang evolusi kehidupan. Evolusi kehidupan jadi kita mulai dari lahir sampai mati. Bicaranya ada di sini. Mulai senang ada bahagia ada di sini. Dan semua kan berawal dari air sebenarnya. Rio. Jadi semua ada artinya Iya, semua ya. termasuk di dalam labirin kan. Apa terakhir itu kan labirin. Benar-benar dibuat untuk reborn, bangkit kembali, Ya iya. terlahir kembali. Ya? Itu lagi semua lahir kan, dan lahir semua diharapkan dari kelahiran sampai pada semua kan pada prosesnya ada kematian. Ya kan? Bagus ya udah. Semua pada intinya kan nanti pada kematian. Dan kematian itu terakhir kita itu akan dikenang atau tidak dikenang. Menjadi orang yang terkenang atau tidak dikenang. Banyak orang terkenal tapi tidak dikenal. Banyak orang yang tidak terkenal tapi tidak dikenal. Nah kalau itu fungsinya editor atau gimana mas? Yang kita bisa menggabungkan foto itu bisa saling berkesinambungan dari awal sampai akhir. Iya, kita di editori, jadi kita merasakan fotonya dulu nih, melihat. Iya. Jadi kita tidak melihat fotonya itu secara langsung denotatif. Bukan dari judul yang kita buat. Jadi kita belum ada judul pun kita udah ngerasain fotonya. Oh, ya, ya. Nah, fotonya ini kemana ini larinya? Kita lihat dulu, terus kemudian kita tidak melihat sebagai langsung denotatif. Oh ini kuku. Tapi bagaimana konotatif? Nah dari konotatif itu dipecah-pecah lagi. Saya pecah-pecah lagi ada bagaimana melihatnya secara estetika, bagaimana secara pendekatannya yang tidak secara langsung tapi dia bicara tentang implisit, tidak hanya tersurat tapi tersirat juga. Nah itu
kami di membedah satu foto itu di aspek kan. Jadi fotonya itu tidak sekedar kita melihat foto ini. Jadi kita Kalau cara kita merasakan satu foto itu gimana? ya ada pembelajarannya. Nah, namanya belajarnya itu tentang visual literasi, bagaimana membaca sebuah gambar. Nah, belajar membaca gambar, baca simbol-simbol, ikonik, indeks itu kita belajar. Kadang kan orang kan kalau kita foto kan cuma sekedar gue cuma mau foto ini doang nih. Kelar. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu nih arti yang mau kita foto itu apa, Ya, tujuan kita mau foto itu apa. iya. Gitu. Ya, itu tujuannya kita. Bahwa kita memberikan berkarya itu tidak hanya sekedar langsung kita memberikan sebuah gambar ini, tapi kita memberikan apa pesan yang mau kita sampaikan. Oh iya. Nah itu pentingnya kita. Orang akan melihat sebuah foto ya ini foto biasa, tapi Iya, teman. betul. Tapi ketika kita sampaikan bahwa ini tentang kehidupan, tentang kematian, orang akan berbeda. Dan pemilihan materi, pemilihan material, pemilihan foto, pemilihan kertas itu tidak penting. Tidak semua sama. Nah, terus kalau kita mau kayak buku nih mas kita bikin, Iya. judulnya mau kita ambil itu kita harus memang kita perhatiin dari awal kita masukin foto kita sampai akhir atau gimana? Iya. Jadi nanti butuh setelah kita tahu dia cerita mau cerita apa, kita mikirkan ya judulnya, headline-nya kalau di koran kan. Iya, betul. Kan secara garis besarnya kan Iya. kita mau ngambilnya. Bisa ini kan sebenarnya kalau mau dibuat buat judul, ini judulnya United. Satu kesatuan dari lahir sampai dia menjadi menyatukan orang berbagai orang di seluruh bumi maksudnya, dari berbagai wilayah negara jadi kesatuan kan, saling menguatkan. Makanya di sini kan di Reborn kita tutup bahwa toleransi yang keberagaman. Jadi tidak mandang BWRI pun bukan lagi memandang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, bukan. Tapi kita bicara tentang keberagaman juga ya. United, ya. Karena anggota komunitasnya itu kan bukan hanya dari orang Islam. Ada orang Kristen, ada yang di luar negeri. Nah, itu yang menjadi kemampuan BWRI itu untuk satu menyatukan itu, satu kesatuan menyatukan itu. United. Iya bisa supaya teman-teman itu bisa ikut masuk. Nah bisa. secara perasaan gitu. Iya om. Jadi biasanya kan kalau membaca buku kan ada kita bicara dari teks konteks dan konteks. Ya teks konteks dan konteks itu berkaitan, saling menguatkan. Ketika teks sebagai anchor, sebagai jangkar, sebagai rilis, sebagai pemanjang itu tidak sampai pada fotonya yang disampaikan, itu foto gagal. Iya, mampu. Sedangkan konteks itu mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh teks. Sebelum masuk ke konteksnya jelas di sini ada United kesatuan. Kontennya adalah isinya teman-teman di sini dari anggota semua anggota BWRI dimanapun berada. Dan tidak pilih kasih loh. Ini fotonya siapa, nggak pilih kasih. Karena saya nggak mau tahu nama fotografer. Loh, biar objektif. Iya. Biar objektif. Jadi yang dinilai bukan lagi personal orang, tapi melihat ada sebuah karya. Isi foto berarti. Iya. Berarti tidak menilai bagus atau tidaknya ya mas Yula ya? Loh, ada foto bagus kalau memang dalam sekuennya foto di dalam bukunya nggak masuk ya dilepas. Kalau fotonya nggak bagus, meskipun dari HP atau apa, tapi kalau masuk dalam sekuennya dimasukkan. Nah, sekarang yang mau tanya gini mas, dari segi mas Bibi sendiri nih, foto bagus atau tidaknya itu dilihat dari mana nih? Sebenarnya gini, tidak ada foto yang jelek atau tidak jelek. Foto ya foto. Foto ya foto. Tinggal siapa yang mau nyampaikan. Karena
foto bagus itu berkaitan dari zamannya Ibnu Haytham, dari zamannya Lutzi, kamera obscura. Hasilnya waktu itu kamera obscura yang difoto oleh Nietzsche dari jendela untuk menghasilkan satu foto yang pertama kali ada. Itu saat itu foto bagus. Tapi saat ini bicara tentang foto bagus berkaitan dengan sejarah dan perkembangan kamera. Jadi zamannya Nietzsche ketika dibuat motret, zaman sekarang orang akan melihatnya noise. Oh iya. Ketika Sony A7 Mark III udah ISO-nya di atas 10.000 di atas 10.000, motret gelap nggak usah pakai flash. Kalau dulu kita motret gelap nunggu pakai bulb kan, Iya. nunggu cahaya ada baru motret pakai. Makanya di kamera kan ada istilah bulb ya. Nah, Ya bro. Oh. situ. Mas, taruh di itu aja mas. Yang tahu sih kayak narasumber. Nggak apa-apa, Mas Narso. Biar keren aja. Saya biasanya kalau ngasih juga pakai gini mas. Jarang saya pakai malah. Aduh, susah bang. Gak usah ya gini aja ya. Iya. Jadi bicara foto bagus ya kembali lagi pada konteksnya. Pada konteksnya. Kalau kita mengikuti sejarahnya, perkembangan sejarahnya, fotonya zamannya Nietzsche sampai zamannya Cassian Cepas. Cassian Cepas nih, itu ya berbeda. Cassian Cepas fotografer Indonesia pertama, itu berbeda. Nietzsche penghasil foto pertama kali dengan Cassian Cepas fotografer Indonesia pertama kali ya beda. Apalagi dengan sekarang. Nah, makanya perkembangan revolusioner sebuah visual itu ketika ada terciptanya Kodak Brownie. Apa itu? Kodak Brownie. Oh, pada bro. Ya, Kodak Brownie itu kamera akhirnya pakai 35 mili. Oh iya. Nah, film 35 mm. Itu perkembangannya langsung merevolusioner semuanya. Begitu. Dan arahnya udah mulai komersil ya. Nah, mari di situ. Dan kalau zaman dulu nggak ada ini genre ini nggak ada, semua pada dipotret, nggak mengendernya. Gitu. Kayak misalkan Bresson, Robert Capa, berangkatnya dari Dadaisme di Perancis. Bagaimana berkesenian itu banyak orang-orang di situ. Akhirnya muncul ide-ide yang lebih out of the box seperti Salvador Dali, nah, kan gitu kan, nah, abstrak dan sebagainya. Kalau mau mengkaitkan semuanya berkaitan panjang. Kalau mau ceritain, gitu. Jadi kembali lagi foto bagus, kembali lagi pada aspek sejarah dan konteksnya. Jadi nggak bisa orang ngomong-ngomong ya, ya jadi gini, sebenarnya nggak ada, kembali lagi nggak ada foto jelek dan foto nggak jelek. Ya foto-foto. Kalau ini kan konteksnya photobook ya mas ya. Fotobook. Kalau misalnya saya kan nanti rencana mau minimal satu ya, cuman Iya. gaya-gayanya nih mau foto-foto yang ibaratnya sudah disetor, tapi gaya-gayanya bukan photobook. Bisa nggak bantu? Sebenarnya gini, Nggak, jadi ini kan ini kan gaya photobook nih. Ini kan gaya photobook artinya bercerita nih. Berawal Mas Didik menceritakan yang mau disampaikan kan, makanya bersambung nih semuanya. Jadi ya Mas Didik memilih yang sequence-nya pas. Ya, nah, kalau misalnya photobook misalnya nih Mas, artinya modelnya
kayak katalog gitu Mas, kayak Jadi- best of the day apa gimana itu mau dibikin Berdasarkan apresiasi. Jadi gini Om, ya gimana artinya kita kan konten apa ini ya, kompilasi lagi. iya Tapi bagaimana tetap bisa kok dinarasikan, mau yang narasi apa? Mau kemana arahnya mau dinarasikan? Tinggal kan dirasakan fotonya gimana. iya Kayak saya motret tentang sayur, lengkuas, bawang putih, bawang merah. iya Tapi kan saya memang mau bercerita itu saya lihat tiap hari di rumah saya. Istri saya punya catering gitu, rasanya gitu. benar Nah, itu saya sebenarnya berangkatnya dari yang di Italia itu apa? Ada yang habis dengan gunung berapi itu yang terkenal dengan gayanya itu Oh itu Pompei. Pompei. Saya belajarnya, saya melihatnya di Pompei itu, saya baca-baca bukunya Pompei, sejarah Pompei itu mereka itu berkesenian itu ya seperti itu juga. seperti itu ya Motret ya alat-alat yang sayuran atau buah-buahan itu digambar. Melani udah mulai Apa? ini foto-foto sekitar juga nih. Iya. Oh memang dari dulu gak pernah ngedit. Enggak gini, sama. Jadi gini. Sebenarnya cerita yang kuat adalah cerita yang ada di sekitar kita. benar Gak perlu kita yang mau jauh-jauh bercerita hanya. jauh-jauh. Iya, jalan aja kan bisa Cerita yang ada di sekitar kita. Ya contohnya nih saya nih, kan cuma saya tiap minggu yang untuk CFD. Untuk jalan kaki, olahraga niatnya. Tapi kan karena saya nyambung ya iya nyambung. sampai segini Jadi kenapa sih saya motret CFD terus saya buat cerita? Karena itu yang saya berulang-ulang yang saya lakukan dan saya bikin konsep bagaimana membuat bukunya ini nanti juga berulang-ulang. iya iya Jadi dari sini kembali lagi ke sini. Nah itulah tantangannya kita berkesenian. Bahwa berkesenian itu tidak sekedar kita menyontoh orang langsung kita plek. Kita itu melihat itu sebagai literasi. Tapi kembali lagi setelah kita melihat literasi itu kita kembalikan pada diri kita. Bahwa Tadi kita adalah edukasi. menjadi diri sendiri. Jangan menjadi orang lain. Karena kita udah diciptakan Tuhan memiliki rasa yang berbeda-beda. Nah itu yang harus dimaksimalkan. Jangan menjadi orang lain. bagus banget Jadi di situ. Master ya Mas. Iya. Ketika kita udah menekan kamera itu udah lupakan itu yang namanya Branson, yang namanya ini, namanya itu udah lupakan. Aku adalah Ferry. Itu. Mau jelek, bagus, oh, itu kan dari aspek siapa yang melihat. Berarti kalau kayak gitu kita udah nggak bicara lagi dengan komposisi fotografi sendiri ya? Komposisi sama Komposisinya itu. Loh, komposisi break of the rule. Break the rule itu komposisi. Kita tuh selalu bicara komposisi selalu rule of the diagonal dan sebagainya. Padahal kita lupa komposisi juga ada yang namanya komposisi balancing, komposisi asimetris, komposisi simetris. Itu yang tidak pernah juga dibahas. Komposisi itu adalah bagaimana kita merasakan. Nah sekarang kalau kita kembali ke BW Mas, kalau BW ini kan kita nggak ada istilah katanya warna, ini kan kita semua kembali seperti hitam putih semua. Iya. Kita gimana itu Mas? Ya sebenarnya nggak ada masalah. Di situ kan kita udah tinggalin kayak, mungkin kalau komposisi mungkin masih ya, balance itu masih. Iya. Tapi kalau untuk di coloring itu kan nggak masuk di situ, di segi seni fotografinya sendiri. Nah, sebenarnya ya itu tadi kembali lagi Bang. Semua foto tidak bisa di BW, semua foto tidak bisa juga dirasakan dengan warna. Kembali lagi pada taste. Mau berceritanya kemana nih? Situ. Meskipun elemen visual itu salah satunya adalah warna. Iya. Gitu. Tapi BW juga salah satu bagian dari warna. Coba kalau kita aja nyoba ini foto kita seakan-akan udah BW. Ketika kita cetak, kalau nggak bisa masukin ke mesin area cetak, tahu komposisi warna, pasti akan keluar separasi warna orange, separasi warna biru. Coba aja. Kalau nggak percaya ntar tak ganti duitnya. Serius. Susah loh nyetak BW. Nyetak warna itu lebih gampang karena CMYK. Langsung jadi. Tapi kalau cetak warna, nungguin seharian. BW yang susah malah ya Iya, karena dia harus mengeluarkan tone-nya, kontrasnya keluar. Gitu. kalau bedanya
Fotobook sama buku tahunan itu seperti apa? Ya kalau buku tahunan kan ya kayak buku anak sekolah itu. Semua foto udah ada semua di situ. Iya. Foto anak-anak tahunan kan tahu sih. Kalau foto buku tahunan dan foto setiap ini ada namanya ini tambah cerita udah. Oh, ya jadi Tambah kayak narasi. Berarti dia tidak akan berkontinu dong. Kontinu mungkin dengan orang yang lain kan. Jadi bahasanya ya kalau kan ya album fotonya itu. foto. Ini kalau diolor 6 meter. Nama itu. Coba diolor. Coba bener. Coba diolor sana ke sana. Konsep bagus pameran, konsep Kan- pameran kayak gitu. 6 meter. Kenapa nggak jadi Twitter aja mas? Bisa. Jadi kalau mau pamer kan tinggal dipajang aja. Rap gitu panjang. Coba cari buku ini di sini kalau ada. Serius ya nggak bohong. Cari buku ini. Model kayak gini, konsep kayak gini. Nggak ada. Jadi ya itu kembali lagi lah. Ya. Kembali lagi pada ide gagasan. Ide gagasan kita tidak akan pernah muncul kalau kita nggak pernah banyak baca juga. Kita itu senangnya menekan shutter tapi tidak pernah membaca literasi. Iya. Gitu. Minim literasi. Iya. Kan kalau BW ini kan ini komunitas ya. Iya. Komunitas BW ini pun kan. Kenapa dia punya wacana mau dibikin buku kayak gini? Kalau ini awalnya idenya adalah kita mengarsip sebuah karya dari komunitas dari jadi kita punya untuk apresiasi selama kegiatan posting foto di media sosial. Nah itu kita posting yang diposting oleh member kita kumpulin menjadi diasingkan menjadi buku dengan bantuan dari editorial untuk bercerita mengenai sejarah dari Cirebon kalau yang volume 1 nah volume 2 dilanjutkan lagi yang masih ini Iya. mengenai evolusi kehidupan. Berarti dia akan berseri berarti ya. Bukunya. Ya semoga itu kembali lagi pada teman-teman di Ribon. Kalau Kita hanya mengarahkan aja. ya, jadi sebenarnya ini kan gini. Itu tadi kembali lagi fotografi kan teman kita kan selama ini hanya happy lifestyle dan happy udah selesai. Iya, benar-benar sih. Mau kemana? Bingung. Belum tahu arahnya. Ya. Iya. Tadi udah saya sampaikan bahwa teman-teman di Ribon ini bagi saya udah luar biasa. Gimana dia memberikan wadah video orang untuk berkarya. Pameran ya tadi, nah, kalau pameran kita bertanya sampai 1 bulan. Tapi kalau buku bertanya sampai berapa itu tahun. Anak kita mati, anak kita masih bisa Ada, iya. ada karya. Itu pameran abadi melalui. Nah, jarang loh orang-orang di komunitas itu khususnya di Facebook, Instagram dan sebagainya itu diwadahi. Diwadahi cuma diwadahi di medsos aja. Iya. Tapi selebihnya nggak ada. Nah, BW Ribon ini berani loh memakai itu jadikan buku dan bagi saya ini barangkali yang mungkin setahu saya karena saya udah nggak main media sosial. Jadi bisa juga ini menjadi komunitas pertama ya menghadirkan dan mewadahi. Beda rasanya ya kalau di kertas. Ya itu makanya tahu. Beda Kalau saya ya? kan seringkali bilang. Iya emang beda. Kan, kalau saya kan makan seringkali bilang foto, kamu nggak akan pernah merasakan foto kamu kan nggak dicetak. Loh, iya, buat apa kalau foto dilihat di HP, hard disk, Iya. komputer, di Facebook, kelar. Tapi kalau dicetak kamu akan tahu, oh iya ini kurang ini ya, udah kurangin tahu. Jadi ya sembarang juga berarti. Gitu, makanya foto harus dicetak. Jadi termasuk bagus juga ya mas, terobosan bagus juga ya di komunitas ya. Terobosan bagus juga. Loh, iya, Ah. sebuah terobosan, sebuah keberanian bagi saya. Berani tekor ruang juga berani Iya. mengakomodasi orang. Iya betul. Oh, iya, Nggak mudah itu. tidak mudah.
Dan tinggal bagaimana kan tunggu waktunya. Sekali-sekali pameran tidak ada salahnya meskipun tukar-tukar berapa. Jangan berharap untung karena iyalah. Dia tidak bicara itu dulu lah. Iya, karena yang bicaranya tadi itu tadi. Penghargaan dulu sebenarnya mas. Kan aku tadi bilang bahwa estetika itu tidak dilihat hanya dari keindahan. Tapi bagaimana ekspresisme itu, ekspresi dari jiwa-jiwa orang-orangnya ini. Kesenian ini kan berangkat dari jiwanya pribadi, dari rasanya pribadi. Ini yang harus diungkapkan. Kamu mau ngomong apa? Kamu mau bicara apa? Kamu mau apa? Jadi tidak sekedar kamu terlalu indah. Banyak kamu 10 tahun lagi datang ke situ juga indah. Tapi bagaimana kamu mengungkapkan apa yang kamu inginkan, kamu rasakan, itu yang penting. Bukan lagi nanti kamu punya jelek atau bagus, bukan kamu ini loh, ini aku kepinginnya ini, aku mau bikin kayak ini melalui visual ini. Plong rasanya. Sama dengan kamu mengungkapkan aku cinta kamu. Mau ditolak enggak ya udah silakan. Iya kan? Benar. Itu ekspresionisme. Itu yang harus diungkapkan dalam kesenian. Siapa yang bilang fotonya apa di YouTube bagus? Iya. Tapi harganya miliaran. Balik lagi ke orang yang melihat ya. Nah, orang makanya itu di sini itu di Indonesia itu apresiasi terhadap buku foto, apresiasi terhadap pameran itu Kurang masih ya, Mas? tinggi. Nah itu biasanya dipengaruhi dengan apa mas? Itu karya lah yang itu literasi masyarakat kita. Masih belum nyampe. Foto ya itu tadi, fotografi di Indonesia itu dalam tahap masih hype, masih seneng-seneng. Masih dalam seneng-seneng, happy. Nextnya bingung mau kemana. Mau saya apain, mau saya buat apa. Iya. Nah mudah-mudahan kayak BW Ripun ini bisa mengakomodasi gitu. Menerjemahkan keresahan orang. Jadi keresahan itu yang harus diungkapkan. Tanpa ada keresahan kita nggak akan muncul ide-ide gagasan. Edukasi masalah membaca foto itu dengan rasa itu masih kurang sih. Iya, karena itu ada metodenya. Yang masih kurang. Iya. Jadi kita ya foto-foto aja jadi gitu. Masih Apa yang sekedar mau kita itu buat juga. Indonesia masih sekedar itu. Jadi kalau kita udah baca foto dengan rasa segala macam, sama-sama bareng-bareng mungkin bisa fotografi. Ya. Tapi itu dengan fungsinya kita untuk berdiskusi dan berkumpul itu ya. Iya, Ini tahu ya. Tentunya juga belajar, mau belajar, Iya. nggak mau belajar. Sama dengan gini loh, ibaratnya gini loh. Orang mau bisa nulis, itu kan banyak. Sama, orang mau tahu fotonya bagus, dia harus tahu dulu bagaimana caranya memotret yang baik dan benar. Tahu sejarahnya memotret yang bagus dan benar itu gimana. Nah ini berarti setelah 2 buku ini nih udah diinin kan, udah di rencana mau dibikin lagi itu tentang apa mas? Ya nggak tahu saya, kalau next Ini tentang apa? Nanti ada. Fotonya Ini kan belum ada. Pertama tentang sejarah BW Reborn. Yang kedua tentang evolusi kehidupan. Dan nanti yang ketiga kita rangkum lagi, Iya, belum tahu. dibikinkan. Diberikan lagi vol 3. Lihat fotonya dulu nih. Gimana Berarti ini rasanya? dibuat per tahun? Per tahun atau per berapa bulan? Sebenarnya nggak ada rencana per tahun atau nggak ada target sih. Fotonya Cuman kumpul, ya fotonya bikin. kumpul ya kita buat. Ini bisa 2, ini kan bisa jadi ini 2 buku nih. Iya. Ini berapa lama berarti? Ini 6 bulan. Ya, Nggak aku tahu. 6 bulan. Tahu. kalau Kalau ini Kalau saya dari cuma ngerasain. postingnya 6 bulan ini. Dan ini jadi tantangan saya juga. Selama ini kalau saya bikinin ngeditor buku foto itu kan selalu tak print, cetak. Ini enggak, Ini ya, enggak, Mas? cetak ya. Langsung mas? Langsung ya? Katanya efisiensi dana kata Mas. Jadi tetap kan akhirnya setelah mau jadi beneran itu kan ada dummy, itu harus tak cetak. Kan ada cetak. Iya, ada nih. Itu mana yang nanti dicabut, mana yang enggak. Ada yang dicabut dan enggak. Ada. Nah ini kalau kita dalam bikin buku gini mas, kita ada ini nggak istilah kasarnya, buku ini cukup untuk 50 halaman atau misalnya 100 halaman.
atau Tidak terpaku dengan itu nggak? Tidak berpatokan ya. Ini Tidak ada patokan. daminya nih. nggak ada patokannya. Ada yang dicabut itu Oh. daminya. Maksudnya ada beberapa yang nggak lolos. Tidak kan? ada. Berarti semua tergantung dari isi dan Iya, kita. isi. Kalau misalkan udah sekuennya itu udah memenuhi cukup, ya udah cukup. Apakah nanti itu cuma 20 atau berapa ya udah cukup. Jadi ketika photobook itu tergantung fans ya. Iya. Nggak tergantung apa namanya cerita yang mau Asli dibawakan. dibawakan. Iya, gitu ya. Dan Iya, kita kan jadi- punya konsepnya. Contohnya nih, ini kan fotonya kalau kita print aja cuma gini aja. Ah, Tapi ketika kita jadi buku, kita harus mikirin bagaimana jadinya seperti ini. Yang dibuka, ketika orang buka ini, oh iya pas. Tapi betul ada ceritanya loh. Sama ketika orang nanti ibaratnya ini kan filosofi dalam bahasa Jawa. Kenapa saya taruh wayang? Karena wayang pembukaan. Dibuka. Jadi nggak sekedar kita nempel gambar. iya, itu untuk pemilihan Urutan, sequence. iya, pemilihan ini ya kan. Kalau Kasarnya. sebenarnya kalau misalnya orang nggak hadir ya nggak tahu nih baju dijahit. Nggak Kalau- tahu. Kalau misalnya hadir di sini kan Kita bisa tahu kan langsung jadi alurnya. terangin. Alurnya. Punya cerita jadinya semua. Ini foto-foto ini lebih pada pendekatan diptik. Kalau saya. Dip- Diptik itu apa mas? Arti dari Itu diptik? teori. Jadi ada Ah. diptik, ada triptik. Dalam teori kita mendekatkan sebuah foto. Oh gitu. Iya, itu belajar itu. Tentang itu tadi belajar tentang visual literasi. Kita belajar itu, wah, dahsyat. Iya, Kita tidak belajar keseharian ya semantik. mas. Iya, kita belajar visual literasi itu tidak belajar, tapi belajar semantik, belajar semiotik, belajar mitologi, belajar apa? Ya, banyak hal. Ternyata tadi itu- membedah konotasi. Ternyata itu memotret itu tidak mudah ya. Potret itu sebenarnya mudah. Memahami Kalau isinya. kita yang memahami itu. Memahami isinya yang berat. Karena tinggal tekan satu. Potretnya mudah. Kalau visual literasi di option atau apa, Situ. ya kan? Biar orang-orang paham juga. Sama, kalau ini kan lihat orangnya, kalau orang Ah. paham ini kan diptik. Bentuk gambarnya hampir sama, Re. Dengan Berarti kalau diptik itu persamaan mas. ya sama kan gambar yang berbeda tapi mendekati kesamaan, memiliki kesamaan. Ini kan kayak simbol. Simbol orang juga. Tanggul ya. Nggak tahu, ah? Ya. Teman foto-foto teman-teman, kalau saya nggak punya foto-foto. Bisa aja. Gitu. Sama ketika kita melihat nih, maaf ya Om ya, apa ya? Nggak apa-apa. Kita melihatnya juga lebih detail. Kubu-kubu kenapa di orang ini? Iya. Lihat kakinya hampir memiliki kesamaan. Maksudnya bisa lihat detail ya. Dalam Foto-foto arti itu. ini. Udah tahu teorinya itu tambah Iya. bingung nggak mau foto itu aja tambah bingung. Kenapa? Udah tahu kayak teori gitu tambah bingung nggak kalau foto? Ya enggak, oh ini kanan arahnya ke sini gitu aja cuma gitu. Misalkan gini nih, ini fotonya Mas Indra. Nggak foto sendiri. Kalau pas foto sendiri. Ya udah ada nikmat gak usah dipikirin Mbak, ngapain? Tapi kan kita udah tahu arahnya kita nanti ke sini. Iya karena kita kalau misalnya udah terlalu banyak kayak gini mas, kalau kita terlalu banyak teori nih. Iya, nggak tambah bingung. Kita mau foto ini, wah aku salah nih, nggak ini. Ya kan kita mau ngomong apanya gitu. Sebenarnya teori ini pas membaca foto, pas membaca foto, bukan pas foto. Contohnya ini fotonya Mas Indra. Ah, Ini kalau nggak ada temennya, tak lepas. Ya nyambung ya mas itu ya, nyambung Aku ya. harus nyariin temennya. Jadi spiral ini nggak bikin Spiral. kepala pusing. Yang nanti berkaitan dengan kita enak. Iya, iya. Makanya saya juga lihat nyambung kayaknya dia. Ada komunikasi buat dia dalam foto ya. Ini namanya bahasanya komunikasi asosiasi. Bagaimana mengkaitkan satu dengan satu yang lain. Bagaimana mengkaitkan simbol satu dengan simbol yang lain. Makanya belajarnya ada tanda itu. Tanda itu penanda dan petanda.
Jadinya bisa bicara tanda, kita ngomong oh tandanya ini karena apa? Karena di situ ada tanda dan tanda. Ada mau ditanya lagi? Kerenan BW sih kalau udah jadi buku mah. Iya kerenan BW sih kalau udah jadi buku. Lebih gimana ya? Kalau BW itu Karena termasuk kita jarang selera lihat atau gimana ya? Kalau BW itu selera atau Ya, sebenarnya bukan selera, kan kita melihat tes rasa fotonya. Tesnya ya, tesnya. Lebih cepat gitu deh. Oh iya, karena dia lebih memiliki emosional. Kayak contohnya ini pop up, betul pop up. Ini pop up, memang happy saya. Ini kan simbol kenapa orang ini sama ini kan. Jadi kan udah kan saya olahraga tiap minggu sama motret. Mas kamera. ya memang kalau kita nggak paham memang agak sedikit membingungkan ya. Ya kan, apalagi kalau bisa kayak orang awam, kok bisa kayak begini, bisa begini, kan gitu kan. Kan kalau kita lihat kayak, memang kalau seni itu emang agak susah sih. Cara menilainya itu bingung. Yang tadi itu karena kita masih miskin literasi. Itu aja sih. Foto hanya sekedar fun kalau kata Mati di Indonesia. Makanya ya industri fotografi itu terus ada di bawah ya kan. Ini kalau misalkan ada orang di luar, foto ini bisa laku. Iya. Tadi literasi banyak itu. Nah, Memang di Indonesia kurang penghargaan. Kurang literasi, kurang apa? Kurang apresiasi. Apresiasi. Ya banyak lah. Iya. Oke Mas Didi, sebagai kesimpulan nih, coba diceritakan kesimpulan dari cerita dari BW Ribbon Vol 1 dan Vol 2 itu ceritanya gimana secara kesimpulannya? Generalnya general. ya kembali lagi kan kesimpulannya apa? Bahwa ya itu tadi udah saya sampaikan. Ini kan satu kesatuan banyak orang jadi. Bagaimana membuat kesatuan ini jadi diwadahi semua. Komunitas lah ya. Ya, komunitas ini diwadahi semua. Dan ini kan tidak mudah dengan foto yang berbagai macam lensa, berbagai macam kamera, berbagai macam foto yang tidak mudah. Beda kalau kita punya proyek foto. Kayak saya punya proyek foto saya ini cuma ini. Udah, kamera saya ya saya motornya cuma satu kamera. Iya. Saya Fokus pakai- dengan kegiatan itu bukan aja saya- ya. Iya, bukan saya ini ya. Saya pakai kamera Nikon yang jelek saya itu kan. Cuma kecil. Ngerendah banget. Ya kan? Udah. Tapi kalau ini berbeda. Kamera ini. Banyak kamera, banyak lensa. Nah, tapi bagaimana kita kembali lagi Untuk menjatuhkan foto itu ya itulah agak. keindahannya. Berbeda-beda itu indahnya di situ. Nah, itu makanya diri medium ini dijadikan diapresiasi dan oleh BW Ribbon dengan jadikannya buku ini sebagai satu kesatuan untuk menyatukan seluruh anggotanya. Idenya bagus juga bro. Ide untuk membuat buku ini sebenarnya yang bagus. Iya. Ya, bukan kita bicara komunitasnya, maksudnya ide kita bisa bikin buku ini. Komunitas yang menghasilkan produk. Menghasilkan Ya. produk. Jadi bukan hepan-hepan karuan doang. Ya. Betul. Ada produknya nih, ya kan? Ada outputnya Ada lah. outputnya lah. Iya, Nah terus ini kan 1-2 udah jadi nih, volume 3-nya itu belum ada. nantikan Kelanjutannya. Coming soon. Coming soon. Coming soon. Coming soon. Coming soon. Biar penasaran. Iya kan? Jadi kalau buku ini memang untuk disebarkan ke komunitas atau gimana? Jadi ini Atau untuk cuman untuk tujuannya sih untuk arsip aja? grup ya, arsip komunitas. Oh. Tapi kalau nanti ada yang mau ya jadi pre-order jadi. Nanti jadi pre-order. Tapi nanti kita rencana mau terbitin sih tanggal 1 permintaan dari ketua grup nih. Minta sih diterbitinnya ntar tanggal 1. Jadi ini istilahnya Tanggal 1 Profile. tanggal 1 tanggal 1 bulan Januari ya. Iya. Pas ulang tahun BW Ribbon. Oh, Sama kayak bukunya Pepi ini. Pepi ini foto-fotonya lebih ke Setia. nah bedanya Sepia sama BW apa mas? Ya warnanya, gradasi warnanya berbeda. Oh, Monokrom. Tapi ketika yang Mas Indra lihat itu yang pertama, ini kan yang saya rekam jadi yang dikirim Oh, ke
orang yang pesan. Oh yang pesan. Ya udah kalau dia Nah. kertas jauh lah. Jauh ya. Jauh. Jauh Akhirnya rasanya kan. Jauh. saya jagain nih, belain nggak kerja saya. Mungkin saya nggak punya bos. Begitu. Saya kerja tapi nggak punya bos kan. Bosnya bos sendiri ya. Iya. Bos sendiri. Bos sendiri. Dia sendiri bosnya. Iya. Berarti Tungguin. kita ituin aja berarti Mas. Hah? Kita ciptakan. Nanti kita garap lagi project Vol 3 Bang Ferry. Siap. Gitu. Mas Didi, saya mau nanya dong, kalau yang dummy ini kenapa nggak masuk ya di photobook sini? Yang mana? Yang dami. Dummy yang dummy, kan banyak yang copot tuh. Dummy apa nggak ada, karena nggak ada apa ya, kesamaan atau bagaimana? Iya, karena Coba tadi yang ada foto yang ada foto yang disunting jadi dilepas. dilepas. Ini nama fotonya Om Mario contohnya. Jangan marah ya. Aman. Apa nggak saling berhubungan atau bagaimana, Iya. Mas? Tidak. Kan Mas Didi kan harusnya lihat dong satu-satu kan, harus dilihat kan, biar ada kesamaan gitu. Ketika di sini, ini contoh. Ini udah masuk kan. Orang ngintip. Tapi ketika kita masuk di foto ini kita rasanya nggak enak. Iya udah. Tapi ketika kita tutup ini, tapi kita kasih ini, bisa beda ya. Iya, biasanya. Jadi penataan halaman juga sangat berpengaruh. Nah, Nggak acak-acakan. nggak Iya. asal. Iya. Istilah kasnya kita ambil lagi. Editornya luar biasa. Editorialnya kita udah. Wah, biasa. Nggak gampang Mas. Nggak gampang. Kita nggak untuk memilih gampang. satu foto itu kita nggak gampang. Masa sih enggak. Kalau yang udah biasa mungkin udah Ini kan ini pengalaman pribadi aja. pengalaman yang Pengalaman. bicara nih kan. Pengalaman pribadi kita kan gitu. Kita terlalu banyak foto nih. Iya kan? Nah, kayak Mas Didi lah contoh lah. Kita mau bikin foto ini. Kita mau memilih fotonya itu kan, wah ini biar bisa saling Iya. Maaf tadi aku geser soalnya. Apa? saling Apa, berkesinambungan itu bagaimana, ya kan? Terus kita bisa menciptakan rasa di foto itu bagaimana, itu sangat susah Mas. Itu ada ilmunya. Makanya kan bahasanya kan kita itu kebanyakan illiterate. Illiterate itu buta terhadap foto kita sendiri. Nah, Kita itu kebanyakan di sini. Kebanyakan orang gitu. Illiterate karena minimnya iliterasi. Jadi itu kita menjadi illiterate. Illiterate itu buta terhadap foto yang kita sendiri. Kita bingung memilih foto kita yang mana yang bagus. Itu ada namanya teori scanning foto. Jadi ketika melihat foto banyak orang kita tinggal ini kabur. Nggak perlu kita bukain satu-satu sampai mata panas. nah terus biar kita bisa kayak begitu gimana Mas? Scanning Maksudnya, foto. Ada belajar cara men-scanning apakah foto. harus kita print dulu foto kita satu-satu? Bisa juga enggak untuk belajar Enggak scanning perlu. foto. Iya, nanti bisa latihan lewat cetak foto. Oh, berarti kita harus lihat satu-satu kan, memilah kan? Juga gitu. Tapi bisa juga kita belajar juga di ACDC. Oh. Di ACDC kan ada Oh. di Windows itu ada ACDC kan. Nah, ACDC kan ya Jerman ya. Ada apa dengan cinta? Ada. Asli Jerman, ya lain lagi. Jadi melalui ACDC itu kita bisa tahu. Nah, itu namanya scanning foto. Karena apa? Orang melihat foto itu tidak pernah itu ada teorinya, ada pelajarannya. Jadi sekarang gini Mas, ini pertanyaannya agak di luar dari pernah punya pengalaman pribadi nggak Mas? Jenuh untuk memotret? Apa? Jenuh? Memotret jenuh. Tadi kan kita kan aman. Nah, Jadi kan kemana-mana ya, motret-motret tadi sebenarnya. jadi nggak pernah ada kata jenuh berarti dalam memotret? Jenuh. Makanya kita harus jenuh sih. Kan kalau kita happy kan ngapain? Oh, bagus. Jenuh itu karena kita nggak punya job. Oke. Dan jobnya profesionalnya tetap di potretnya itu kayak contohnya potret Mamen kan di potret itu Iya, betul. tapi kalau kita happy potret apapun kita potret meskipun pakai HP Iya. nggak perlu harus pakai kamera. Makanya kayak kemarin tadi pertanyaannya Mbak Mei kan, Ya. apa? Karena Mas Didi udah terlalu banyak teori nih, iya kan? Kadang-kadang kan apa? Enggak ada mau. Iya, enggak. Kita motret ini, wah ini masuk apa enggak, ini apa enggak, bisa masuk di sini.
Mas Didik motonya happy, tapi kalau udah pas baca gambarnya, ini baru ilmunya dibaca gambar. Itu dia. Motonya biasa aja. Iya betul. Itu yang susah ya. Baca gambar ilmunya. Kepikirannya itu. Iya. Baca gambar itu baru ilmunya sebenarnya. Gitu ya. Iya. Itu ilmunya Tadi mahal. persamaan sama apa enggak. Ya, itu susah. Ilmunya tuh. Salah kan di sini sebenarnya kalau orang paham, saya kan bicara tentang gestalt ini. Tidak hanya seperti ini, tapi kan bagaimana saya bermain tentang komposisi garis, warna. Iya. Saya bicara Dalam tentang satu itu, frame ya? garis. Betul. Teknik memfoto itu tidak dihilangkan ya. Hah? Teknik dalam berfoto tidak Udah, dihilangkan. lupakan. Itu kan kayak kita nyupir mobil aja. Wis. Baik. Kan iya kan? Betul. Makanya kita nggak perlu bicara tentang teknik dan bicara tentang kameramu apa. Gear. Iya. Udah maknawi udah. Udah lupakan itu. Kamu pakai apa? Sandi. Sunday. Kenapa di ini Sunday karena hari Minggu ya? Kan hari ini. Hari ini. Motornya hari Minggu Hari ya? Minggu. CFD, jalan kaki, olahraga. Kadang sama apa? Ketemu juga Kang Ferry teman-teman. Ngopi, kita suka ngopi kan ngopi. Jadi ada outputnya Mas Didik juga berkarya udah ada. Ya. Kalau situ Mas Didik kenal udah lama. Yang luar biasa. Masa Jadi di kalau luar kan? iya, Mas. Jadi kalau menurut Mas Didik, apakah seorang fotografer itu mau fotografer ya mau yang amatir ya? Bukannya bukan wajib lah ya. Kalau bisa mempunyai buku nggak sih? Membukukan karya-karyanya apa? Oh iya. Kalau saran saya, ibaratnya gini, orang punya tapi nggak berangkat haji. Ah, Orang motret tapi nggak punya karya yang bisa diabadikan. mati. Jadi baik buku. Harusnya gitu. Saya nggak mau panjang-panjang cuma ini. Kalau saya maaf ya kalian, ibaratnya orang haji, orang punya duit nggak berangkat haji, kan sama aja bohong. Iya. Karena kan haji kan bagian mampu. Jadi kita menyarankan supaya karya-karya kita dibukukan lah ya. Nah, itu ada legasi yang nanti dilihat oleh anak itu. Jangan gimana anak-anak saya yang kecil aja, udah ketika lihat foto-foto, dia udah paham. Karena setiap dia tahu, dia selalu buka buku foto saya. Buku foto saya kan dia tahu. Buku luar itu dibuka. Dia paham. Fotonya ini ya, tujuannya iya. Luar biasa. Oke, gimana Mas Indra? Sip, udah semuanya udah terangkum dengan baik, tercapai cita-citanya. Berarti tapi tidak sampai di sini doang kan? Ya, tidak sampai di Iya, sini, tidak ini- berhenti, masih Ini baru awal. Awal Ibaratnya tadi permulaan. Kan, gitu. Kan bayi lahir. Iya, betul. Bayi lahir yang diharapkan terus namanya kan berbunga-bunga, wangi hati. Ditunggu Om Peri fotobooknya. Siap-siap. Iya nggak? Bang Mel juga nih, ya kan? Semua orang kan disarankan punya fotobook buat Bisa minimal satu personal project. personal project nanti ada. Mau ngomong apa? Itu tadi tergantung bagaimana kita nanti narasi. Menceritakan mau menceritakan alat. Kita project itu doang ya? Sudah ya? Sudah project. Oke, bagaimana? Selesai. Selesai. Sip. Untuk hari ini bincang-bincangnya berkesan. Berterima kasih banyak nih sama Mas Didi. Ya, apa yang saya bantu ya kalau ada apa-apa. Wis. Kiprahnya itu loh. Saya nggak bantu apa, cuma kewajiban. Ya kan, tadi kan saya bilang estetika bukan keindahan, tapi bagaimana estetika sosial juga kan. Jatuhnya kan seperti ini. Mudah-mudahan Mas Didik sehat terus, bisa bantu Amin, ya teman-teman Allah. Amin om. dalam mau bikin karya fotobook atau apa, karena Mas Didik salah satu orang yang udah paham masalah literasi-literasinya. Jadi mudah-mudahan. Next kayak harus ada perbincangan kembali, diskusi kembali. Oh iya. Iyalah, harus gitu memang. Sebenarnya ya itu menyatukan ide-ide gagasan. Karena kita dulu pernah punya ide kayak gitu ya Mas?
Kita pernah punya ide kayak gitu ya, pembelajaran ya. Ide doang nggak Tapi tidak berjalan ya. Ide nggak dicapai cuma. Berat.